100% tambah modal. Oh iya. Karena begini, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel YouTube Prayogi Project. Malam hari ini saya bersama kawan-kawan seperjuangan yang sukses ini, guys. Amin. 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 Di sebelah kanan saya ada Bang Yuka Renaldo. Apa kabar? Sehat, bro. Baru ketemu kita tadi. Di sebelah ujung sana baju kuning Om Uya alias Fauzan alias si Boy. Apa kabar, Boy? Alhamdulillah. Ya, Setelah berapa tahun nggak ketemu? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Bukan 10 tahun. Kalau 9 bulan itu sudah punya anak baru tuh. Baru ya. Jadi gini, rekan-rekan sobat penonton YouTube channel YouTube Prayogi Project. Malam hari ini Uya, kita wawancarai Bang Yuka ini. Beliau salah satu pemuda yang bisa menginspirasi, iya kan? Inspirasi anak muda. Inspirasi anak muda, salah satu pengusaha muda yang ada di Indonesia ya. Bukan hanya di Bandung sana aja ya. Beliau asli Jambi, Palembang malah ya. Tapi merantau di Bandung cukup lama. Beliau mempunyai salah satu usaha, yaitu usaha sepatu dengan produk sendiri nih, guys. Nanti sendiri. Brand sendiri. Bang Yuka. Oke, brother Yogi. Kita sayang-sayang nih, bro. Oke. Sambil makan, sambil minum kan Boleh. nyantai aja kita kan. Nah, ini kita sayang-sayang nih, bro. Gimana tuh? Kita sama-sama di Bandung dulu. Oh iya, di Jogja. Dulu, tapi saya sering main ke Bandung. Sering ke Bandung kan? Iya. Udah jangan dibahas yang lain-lain. Masa kelam. Masa gelap ya. Iya. Ini ya kita perhatikan lah selama ini perjalanan Yuka ini ya. Luar biasa Ya. Saya Amin. salut luar biasa. Sampai menginspirasi Benar-benar pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Dia kita ketahui punya salah satu brand sepatu yang sudah lumayan terkenal secara lama nasional ya. Kenzios ya. Dengan Railman. Railman. Kalau Railman itu namanya diambil, saya tahu dari mana, dari nama beliau sendiri kan, betul ya? Ya. Kalau Kenzio itu nama Kenzios anaknya. Jadi sejak Egois. Dulu kita sempat merasakan beliau waktu masa-masa ngeband ya, sempat merasakan merintis. Awal ya. Dari jualin brand orang lain sampai dia cari di kos-kosan sampai dia cari bahan-bahan sepatu sendiri. Apa namanya? Cibaduyut apa? Di daerah Cibaduyut gitu ya. Dia cari sol-sol yang bagus sendiri. Sampai dia balik ke Jambi lagi cerita, saya mau diriin brand sendiri yang dari Railman ya. Railman. Dengan motor Mio putih dia. Dia iderkan pakai karung ya. Jualannya luar biasa. Tunggu dulu penonton. Ini yang sebenarnya yang jadi pengusaha sepatunya Om Uya atau karena saya sangat apal dengan perjalanan karir dia. Terbaik. Bisa diceritain nggak, bro? Gimana awalnya, bro? Kalau kita berdua nih mungkin sudah lumayan tahu prosesnya, bro. Waduh, panjang tuh kalau Coba ceritain, bro. Singkat aja. Singkat ya. Dipercepat ya. Yang seru-serunya aja ya. Jadi nggak ada sedih-sedih ya. Ya jadi tahunnya dulu, awal mulanya. Ya 2012 ya. akhir. 2012 akhir itu kepikiran saya harus ada pendapatan lain selain bermusik. Musik ngeband ya waktu itu. Itu saya mikir apa yang bisa saya lakukan tapi setidaknya tidak perlu mengeluarkan modal. Saya lihat di kontak-kontak teman saya itu waktu itu zaman BBM ya, BBM. Jadi saya lihat siapa aja nih teman-teman yang suka jualan. Akhirnya dapat banyak tulis, ini teman ini jualan ini, teman jualan ini. Akhirnya ada satu teman saya, wah dia lagi jualan sepatu nih. Saya hubungin. Oke. Saya hubungin. Dia sudah duluan ya itu ya. Dia sudah duluan. Hubungin.
Saya tanya, boleh nggak saya ikut jualan? Teman saya, karena teman saya ini berbaik hati, dia bilang ya udah jualin aja yang ini saya jualin. Nanti ya berbagilah Martina sama dia. Ya udah. Singkat cerita, saya minta file-filenya, ya udah saya upload ke kontak BBM. Pada saat itu langsung banyak yang nanya. Di bulan pertama itu langsung lumayan ya lumayan. Nggak, jadi pada saat itu nggak ngerasain kayak di sinetron, waduh susah semua, aduh gimana. Alhamdulillah di bulan pertama itu lancar. Langsung nikmat yang dikasih. Langsung nikmat. Tapi setelah itu baru. Jadi bulan pertama itu kayaknya oke gitu. Akhirnya ya diterusin. Singkat cerita ya pelajarin polanya harusnya kayak gimana nih, desain apa yang disukain orang. Kemudian kita lihat sistem bisnisnya seperti apa sih yang di atas kita itu, supplier kita itu gimana mainnya, brandnya gimana mainnya. Ya, lama-lama kita mulai tahu. Beberapa tahun ke depan itu ya lumayan tambah banyak suppliernya. Tapi pada 2014 itu mulai agak turun itu waktu itu saya belum menyadari kenapa turun. Ternyata 2 tahun setelah itu ya. 2 tahun setelah itu. Jadi awal-awal itu ramai sekali, tapi tiba-tiba di 2014 sampai 2015 awal itu turun sekali. Nah, ini yang paling sangat penting untuk digaris bawahi dan dijadikan diambil pelajarannya. Jadi kadang-kadang saat kita aman, kita tuh berada di zona nyaman. Kita menyangka ya udah ini udah jalan. Kita udah dapat untung, ya udah. Ngapain lagi? Kita tinggal santai saja gitu kan. Nah, ternyata dengan kita tidak menyadari di luar kita itu ternyata banyak orang-orang yang lain yang main hal yang sama, jualan sama seperti kita ini, mereka ngulik. Sedangkan kita di zona nyaman, nyantai-nyantai. Akhirnya yang ada mereka tambah maju dan konsumen kita pun beralih ke mereka karena mereka lebih canggih bermain e-commerce-nya, digital marketing-nya udah bagus. Pada saat itu saya hanya mengandalkan itu lagi, brother. Caranya masih cara itu lagi. Akhirnya kan pada saat itu cuma bisa menyalahin keadaan. Kayaknya pasarnya lagi sepi nih. Kayaknya konsumennya loyo gitu kan, lesu. Di saat nyalain orang padahal yang lain aman-aman aja gitu. Nah, jadi pada saat itu hanya bisa nyalain keadaan. Nah, itu yang saya jadikan pelajaran pada saat itu, bahwa kita itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi saat udah sampai di tahap ini belajar lagi karena karena orang lain akan mencapai titik itu. Nah, kita harus saat orang main di titik itu, kita harus masuk ke fase berikutnya. Modal awalnya itu berapa? Kalau saat menjual produk orang 100% tambah modal. Oh iya. Karena begini brother. Contoh, misalnya harga kita kan pajang foto tuh. Kita hanya pajang foto, tapi kita harus tahu produk knowledge-nya, speknya apa, kita harus benar-benar mengerti dipakai untuk apa. Saat orang nanya, ya kita jelaskan tentang knowledge produk knowledge, produknya cocoknya begini, sampai orang itu tertarik mau membeli. Saat mereka mau membeli kan mereka transfer. Uang masuk, baru kita ambil barangnya. Dan kita bayar langsung kan? Dan kita bayar langsung. Tunai pula lagi. Iya, modelnya, pilihan fotonya juga kan banyak, pilihan desain juga banyak. Jadi setelah orang transfer, ya baru kita ambil barangnya, berada. Gitu. Jadi awalnya tanpa modal nih guys. Tanpa modal. Mulai ada modal itu mungkin saat kita mulai mendirikan brand. Realman didiriin tahun berapa ya? 2015. Saat malah dikatakan tadi 1 tahun setelah mulai pasar dianggap lesu ya. Lesu, padahal aman-aman aja. Padahal sebenarnya aman-aman aja ya. Berkembang. Kita aja yang nggak berkembang ininya ya. Skillnya ya. Kalau mulainya produk Realman didirikan atau dihadirkan itu Bro Yuka sudah langsung ada karyawan? Belum. Belum. Berarti masih jalanin sendiri ya? Sendiri. Dibantu-bantu. Waktu itu setelah menikah dibantu juga sama istri. Konsep ininya bro, konsep apa? Sepatu kan pasti didesain nih konsep sepatunya. Itu konsep sendiri atau? Konsep sendiri. Dan tapi sebenarnya pada saat itu nggak pure benar-benar kita bikin desain dari awal. Jadi ada beberapa brand luar yang kita suka. Ini kayaknya bagus nih, cuma dirubah-rubah sedikit karena ada beberapa material yang mungkin nggak ada di Indonesia. Jadi kita basicnya kita ambil dari desain-desain yang populer lah. Cuman kita rubah dengan
taste kita sendiri gitu. Taste sendiri, ya. Jadi itu dari berbagai macam brand jenis sepatu dijadiin satu atau menyontohkan satu brand dijadiin satu sepatu? Enggak sih. Jadi Enggak, ya? kadang untuk kita misal pada saat brand pertama itu kan khusus sepatu desain pertama itu semuanya boots. Boots ya. Railman itu brand pertama saya itu pas pertama kali rilis itu semua desainnya boots. Konsepnya boots buat manggung. Oh iya betul. Buat anak-anak band itu. Pangsa Ya. pasarnya masih untuk Anak musisi. band, ya dikonsepkan itu anak band dari foto produk itu konsepnya musik, foto dekat alat musik, foto dekat pokoknya konsepnya sepatu untuk manggung, nah gitu. Jadi kita lihat aja anak band tuh sukanya impiannya sepatu-sepatu kayak gimana sih dulu Ya, waktu pas betul. band senangnya boot-bootnya yang kayak gimana sih, ya udah tinggal kita sesuaikan dengan apa ya selera Indonesia, Selera Indonesia. kearifan lokal. Kearifan. Jadi Cintai produk dalam negeri. jadi gini bro, ya ada Reelman, ada lagi nih satu lagi. Setelah berkembang ya Reelman ya, ada lagi nih kayak Kenzios itu ya. Nah, itu gimana tuh dari yang pertama bisa ada buat brand baru lagi nih? Apa yang membedakan mungkin lebih contohnya apa yang membedakan antara Reelman dengan Kenzios? Oke. Mungkin Mbak pada belum tahu kan. Oke, jadi Railman ini konsep desainnya itu agak cenderung lebih beragam karena mungkin saat kita pertama kali berbisnis itu yang kita pikirkan gimana caranya produk kita tuh disukai semua kalangan. Betul. Jadi desainnya harus beragam gitu kan, macam-macam. Jadi pada saat itu saya start berangkat dari situ. Desainnya beragam, variatif, ada yang formal, casual, boots, slip-on, macam-macam jenis desain itu. Nah, saat kita mulai belajar marketing dan branding, saya baru tahu bahwa untuk membangun sebuah brand itu perlu namanya positioning. Mungkin agak teknis bahasa itu. Mungkin sekilasnya semakin spesifik produk, semakin spesifik target market, maka itu akan semakin cepat untuk dikenal orang. Semakin cepat untuk masuk ke benak konsumen bahwa brand ini identiknya dengan kayak gini nih produknya gitu. Jadi dia semakin spesifik gitu. Nah, Kenzios ini konsepnya hanya sepatu kerja. Sepatu untuk kantor gitu. Pantofel. Pantofel. Nah, yang apa membedakan pantofel lainnya? Dikasihlah edit value pantofel modern. Apa itu pantofel modern? Desainnya memang pantofel, tapi dimodifikasi dengan sentuh-sentuhan sepatu sneakers dan casual. Jadi formal rasa sneakers gitu. Jadi, tapi dia tetap kuat unsur formalnya, lebih kuat unsur formalnya. Karena kalau unsur sneakers lebih kuat, kayaknya udah banyak ya sepatu formal casual kayak gitu tuh udah banyak. Cuman kalau Kenzios ini dia lebih kuat unsur formalnya. Hanya di bagian sole saja yang kita kasih unsur casual, unsur sneakers dan bagian dalamnya. Sehingga kedepannya itu akan ada istilah pantofel era baru. Karena apa? Kalau sekarang kita ngomong pantofel, orang yang ingatnya itu seperti itu, ujungnya lancip, depannya kotak, pakai hak, ketok. Dari puluhan tahun seperti itu. Apa yang kita mau hadiahkan untuk dan keras? Iya. Dan apa yang kita mau sumbangkan karya kita untuk sesuatu yang baru di dunia pantofel? Kan anak muda nggak ada yang mikirin pantofel, semua mikirin sneakers, mikirin casual. Nah, kita sebagai anak muda kita memikirkan yang pantofel. Gimana dong nasib orang-orang kantoran? Gimana supaya mereka tetap fashionable gitu kan? Ya udah kita beralih fokus di sepatu pantofel, tapi sepatu pantofel modern. Gitu berarti. Pertanyaan selanjutnya yang sudah lama pengen ditanyakan, tidak pernah ditanyakan. Apakah tidak akan pernah atau pernah kepikiran untuk buat produk sepatu wanita? Iya, ini ada sepatu dalam wanita. waktu dekat sepertinya tidak, tapi mungkin next akan ada. Saya memang konsep perusahaan saya ini adalah memang kedepannya perusahaan sepatu dengan banyak brand, banyak brand. Ibaratnya kalau produk dia tuh jadi punya berbagai jenis brand gitu. Jadi ada yang khusus untuk anak, untuk wanita, untuk laki-laki, ada juga untuk macam-macam gitu. Pasarnya ini bro, selain apa namanya itu? Ya pasarnya online ya. Kita tahu kan online ya bro. Hampir 100% kan lokal aja atau sampai luar negeri ya bro?
Kalau kita sendiri ke luar negeri enggak sih, tapi Pak mitra kita menjual ke luar negeri ada beberapa kali. Ada beberapa kali ya bro ya. Cuman bukan dalam jumlah banyak, tapi dalam jumlah retail. Jadi ada orang luar negeri pesan ke mereka gitu. Oh. Jadi bukan dari official dari kita ke orang luar, bukan. Tapi mitra kita jual keluar ke Jepang. Kalau kawan-kawan channel YouTube Pressure Project ini mau nyari nih sepatu ini. Di apa aja nih bro? Oh gampang. Ini di bawah sini ya. Udah nggak apa-apa. Ya, Tinggal disebutin. Iya, Shopee, jelas Shopee kan. Shopee, oke. Topet ya. Shopee. Kalau Shopee, kalau yang Kenzo itu Shopee Mall. Shopee Mall. Oh, Oke. Kenzo sudah masuk Shopee Mall. Ya, Oke. Jadi gampang aja, tinggal cari Kenzo saja atau Railman aja. Di Shopee ya. Dimanapun sih, kalau di Google aja kita Oke. keluar Kenzo itu ya keluar. Keluar semua, termasuk Atau langsung websitenya ya. kunjungin website ya. Masuk ke website, apa websitenya? www.kenzios.com. .com. Yang railman.id. www.kenjios.com. Ah, ini di sini guys. Nah, ini. Dan itu cepat ya pengirimannya. Tidak ada masalah ya. Maksudnya Kalau nggak salah itu masih kita masih menerapkan transfer sebelum jam 4 sore dikirim pada hari itu juga. oh gitu ya. Oke. Kalau perubahan atau kekecilan, kegedean Oh, saat itu bisa diterima tukar. itu bisa tukar ya. Bisa tukar gitu. Bahkan jangan kan kata gue, misalnya dirasa nggak cocoknya sama badan saya, mau balikin uang aja boleh. Ya, itu Luar biasa ya. Bukan retur aja, kembaliin uang juga boleh. boleh ya. Misal, kok kayaknya nggak cocok deh dengan celana saya, saya nggak jadi beli, boleh. Itu banyak lah kayak gitu bro. Oh enggak, sedikit sekali sih, karena kita sengaja melakukan prinsip seperti itu karena nggak ada online shop yang berani seperti itu. Iya betul tuh. Betul. Kenapa kita berani? Kita ingin memastikan bahwa customer yang membeli produk kita memang karena suka, Oke. bukan karena ya udah terlanjur beli gitu. Semua puas ya. Jadi memang saat dia membeli, kita harus memastikan bahwa dia itu bukan terpaksa membeli karena barang udah sampai, tapi karena dia suka. Kita cari keberkahannya bro. Gitu. Betul. Luar biasa. Nggak ada pedagang online yang kayak gini. Belum pernah ketemu saya. Belum pernah ketemu. Mudah-mudahan nanti yang lain juga Belum seperti pernah itu. ketemu saya. Ah itu malah dikasih itu solusi apa namanya itu? Ya, karena kan, Triknya, tips dan triknya. itu. karena kan prinsipnya itu kita harus benar-benar membuat customer kita tuh nyaman, Nyaman, aman, keren, dan juga memastikan mereka tuh membeli produk kita tuh bukan karena udahlah udah terlanjur beli, udah terlanjur nyampe. Cuman kita pengen mereka tuh benar-benar suka gitu. Ini segmen akhir nih, bro ya. Suka dukanya apa bro? Jadi pedagang apa namanya pengusaha sepatu itu. Sukanya dulu lah. Atau dukanya dulu deh, duka baru suka. Nah, Ini memang nggak ada perjalanan itu yang mulus ya, terus. ada, ya. Semua itu naik apa ya, fasenya itu setiap fase ada persoalan tersendiri, setiap fase ada persoalan Ya. tersendiri. Tapi saya pribadi tidak menganggap itu sebagai duka, tapi itu semua itu fase pembelajaran. Jadi saya tidak merasakan itu adalah duka. Aduh kemarin kayak gitu susah banget ya, enggak. Tapi itu kita benar-benar enjoy menikmati prosesnya. enjoy menikmati proses. Sehingga walaupun kata orang lihat wah tuh susah banget pada saat itu, saya karena prinsipnya saya meyakini bahwa semua yang kita jalan itu pasti udah ditakdirkan yang terbaik, jadi ngerasanya tuh nggak ngerasa susah gitu. Nggak susah ya, Walaupun gitu ya. kadang-kadang kita kalau lihat file-file dulu atau gimana, oh iya ya gitu ya. Apa ibaratnya? Kadang-kadang kita mikir kok bisa kita ngejalanin itu gitu. Betul, Kan? betul. Tapi pada di proses itu, alhamdulillahnya kita tuh tidak ngerasa terbeban atau susah berada. Oke. Berarti ya lillahi ta'ala aja lah ya. Kelas aja lah. Ya. Jalanin aja. Jalanin aja. Ada nggak rencana buat toko online? Toko Store ini, langsung, store. konvensional. Mungkin kalau masih selama pandemi ini kayaknya belum dulu. Nah, mungkin kalau misalnya beberapa tahun ke depannya bisa aja, atau belum tahu sih kondisinya. Kemarin ada planning, cuma karena masa pandemi kita mundurin planningnya, belum tahu sampai kapan itu. Jadi bisa aja dan mungkin saja, tapi belum tahu kapan. Oke. Jadi sekarang pertanyaan dari saya. Oke. Mulai bergerak jualan sepatu tadi diceritain 2012. Ya. Sekarang 2021, artinya sudah 11 tahun menjalani ini ya. 9 tahun. 9 tahun. Oh iya, sorry, 9 tahun, sorry. Matematikanya merah. 9 tahun menjalani ini. Sampai dengan tahap sekarang, saya nggak perlulah detail dengan perjalanannya tadi sudah cukup diceritain ya. Sampai dengan sekarang, pertanyaannya, karena saya sering nih lihat uploadannya, apalagi kalau lagi Ramadan ngadain buka bersama. Berapa total karyawan yang ada sekarang? Mulai dong. Dari awal
tengah air gitu Total aja. sekarang deh. Sekarang Awal dulu lah. Oke, awal dulu boleh. Awal dulu. ya awal dulu saya 1 lah brother. Iya, abis ente berada. Jadi satu itu selama 2 tahun tuh selama 1 tahun setengah 1. Oke. Setengah 1. Naik motor Mio dulu kan. 2017 itu 3, 4 jadinya 5. 5 ya. 2017 5. Ya, 5. Setelah 2017 itu memang agak cepat tuh prosesnya karena di situ kita benar-benar growth gitu dan membutuhkan manpower yang nggak bisa lagi hanya SDM kita yang banyak superman banget harus Ya. itu nggak bisa, jadi sehingga kita harus butuh tenaga. Berapa sekarang? Sekarang itu 54 kemarin baru nambah. 54 ya. Wow. Wow. Semua ya. Semua. Dari sekarang. Tapi itu yang 54 itu yang internal kita ya. Yang internal. Tapi kalau di bantuan vendor yang lain ya mungkin hampir 100 orang. Oh, Oke, oke. kita yang internal aja deh. Yang internal 54 karyawan. Berarti sudah membuka lapangan pekerjaan di Bandung untuk 54 orang. 54 orang. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Betul. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Nah. Masih lagi kan? Kayaknya berat. Kayak polisi aja nanya. BAP. Ya udah. Deg-degan. Kan. Sekarang iklan itu menurut Yuka selaku entrepreneur ya, besar atau enggak Biaya. efeknya? Oh, ya. Biaya promosi. Biaya Efek- marketing ya. Iya, biaya Efek. marketing, budgeting Oke. marketingnya. Sebenarnya justru kalau kita berpikir besar ya, kalau kita saya kasih analogi biar gampang kenapa saya bilang itu sangat penting. Level-level perusahaan korporasi yang sudah sangat besar dan sudah banyak penggunanya aja atau peminatnya aja, mereka tetap terus mengeluarkan budget marketing. Contoh hal paling sederhana, Indomie nomor 1. Indomie itu udah Indofood, ibaratnya perusahaan mie yang nomor 1 lah ya. Ya, ya. Mereka tuh kan ibaratnya udah ranking 1 tuh kalau mie instan ya. Ya. Tapi kita tetap melihat iklan mereka kan. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain lagi mereka iklan? Udah Tanpa iklan aja udah pasti dibeli. Betul. yang ibarat kok atau yang lain, mereka tetap terus beriklan. Ya. Ngadain event ini. Iya. Padahal mereka tuh udah di situ. Malah di event cabang olahraga pun sponsor rokok. Dari sini kan ada. Sedangkan yang udah banyak laku saja, sudah nomor 1, udah tertinggi saja, mereka tuh punya budget khusus untuk budget marketing. Apalagi saya selaku pemula dan perusahaannya juga baru, otomatis kita butuh budget promosi yang kita anggarkan. Tidak bisa hanya seadanya. Bahkan kalau UMKM itu kan biasanya mindsetnya kalau bisa nggak ada budget marketing ya kan. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Seperti itu kan. Nah, tapi kan justru budget marketing itulah kayak kita anggarkan itu sebagai investasi untuk kesannya kita seperti cost, seperti pengeluaran, tapi dengan kita promosi terus itu justru menjadi jadi investasi untuk pertumbuhan perusahaan dan brandnya. Artinya begitu penting ya. Sangat Promosi penting, itu sangat penting. begitu Bahkan kalau korporasi itu saat mengeluarkan produk, sebelum produknya keluar dia udah keluar budget marketing mau berapa. langsung dikeluarin ya budget marketingnya ya. Karena itu suatu paket saat kita punya produk. Karena orang misal ada modal tuh pasti dipikir uangnya untuk modal semua. Ya, Iya. betul. Kalau kita lihat korporasi, perusahaan besar, setiap dia mengeluarkan produk sudah ada budget marketingnya gitu. Untuk produk segini saya harus mengeluarkan budget marketing berapa. Jadi modalnya itu langsung disisihkan untuk budget marketing. Kalau sekarang untuk Realman sama Kenzios ini iklannya masuknya di mana aja? Yuka, Sementara ini Instagram sama Facebook dulu. Instagram Instagram dan Facebook. Ya. Ke depan YouTube ya. Dalam waktu dekat ini ke YouTube. YouTube ya. Mungkin tahun depan baru kita optimasi iklan juga di marketplace. Marketplace. Oke. Jadi kan sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya. Sekarang kan perusahaan inilah ya. Usaha ini udah kayaknya bisa jalan nih, udah jalan tanpa Yuka harus ini lagi kan. Nah, untuk masalah desain, apa Bro Yuka masih terjun sendiri atau memang sekarang sudah ada Percayai tim orang. khusus untuk ngedesain yang pastinya klik nih sama Yuka nih, pasti Desain apa ya? Ya. Desain grafis dan produk. desain produk. Desain produk kemarin kita internal desain sendiri, tim sendiri.
Tapi sekarang kita lebih banyak freelance sama desainer-desainer yang biasa ngerjain brand-brand gede di Indonesia juga. Jadi kita sekarang udah nggak internal lagi, kita pakai eksternal ya. sudah pakai pihak ketiga yang mereka biasa ngerjain brand-brand gede lah. Bisa jadi reseller nggak? Siapa tahu penonton ini. Sekarang bicara reseller, apal nggak nih berapa jumlah reseller yang ada di Indonesia nih? Ya betul. Gini, kita harus bedain sedikit antara reseller sama kalau kita ini pemasarannya sebenarnya udah bukan reseller lagi, tapi lebih ke arah kita nyebutnya mitra marketer. Jadi mereka tuh memasarkan mereka di luar kita, di luar internal kita, dan kita menyebutnya bukan reseller tapi marketer. Karena apa? Karena saat ini kita udah mungkin udah berapa tahun ke belakang ini kita sistemnya udah mereka tuh nggak perlu stok barang. Nggak perlu stok barang. Jadi mereka itu join ada kesehatan khusus sih, tapi mereka itu memasarkan produk kita secara online juga. Oh gitu. Nanti setelah itu baru kita dengan nama toko mereka, tapi nama produk itu produk emang gitu ya. Harga beda dong. Harga beda dong. Beda. Kecuali untuk yang nyetok, yang reseller seperti itu ada juga. Ada juga tapi yang nyetok ya. Mungkin ya diskonnya jadi lebih. Tapi boleh itu dengan produk-produk lain di samping itu ya. Boleh aja ya. Ada ketetapan harus ini ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir masih ada nih. Terakhir betul. Dengan adanya sekarang udah jalan sendiri nih, kayaknya enak nih ya kan? Apanya yang enak? Nggak tahu deh. Oke, penutup nih bro. Ada pesan-pesan nggak untuk pengusaha-pengusaha pemuda yang masih pemula-pemula nih bro? Pengusaha pemula. Jadi mungkin kalau dari saya tetap nomor satu itu kita mungkin bukan nomor satu ya. Hal yang penting itu kita tuh terus belajar hal yang memang kita butuh untuk mengembangkan apa yang saat ini kita tekuni. Apapun itu, tidak harus sebagai pengusaha saja ya, apapun bidang yang kita tekunin, kita tuh harus benar-benar profesional di bidang itu, benar-benar kita gali, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita udah nggak dilihat orang. Jadi apapun bidangnya, mau sebagai atlet, sebagai apapun, itu benar-benar harus fokus di bidangnya, jadi expert di bidangnya, gali terus. Kita tuh tidak harus bisa banyak hal. Lebih baik kita bisa hanya satu atau beberapa hal, tapi kita maksimal di situ, sehingga kita akan mempunyai kekuatan tersendiri yang bisa akan bersinergi sama orang-orang yang memiliki kekuatan lain. Jadi kalau saya tangkap nih, para penonton, yang saya tangkap dari omongan Bro Yuka ini, bahwasannya kita harus memperkuat ini ya, harus menambah kekuatan dalam diri kita berupa nilai-nilai. Tadi nilai-nilai, satu, kedua skill kita, apapun skill kita itu ya. Itu ditambah nanti hasilnya itu namanya perjuangan, hasil kita tidak akan membohongi perjuangan, sebuah perjuangan kan. Hasilnya pasti dapatkan yang nyaman lah untuk kehidupan lah ke depan gitu kan bro ya. Yang penting usaha dulu, ikhtiar dulu ya bro ya. Usaha tidak akan membohongi hasil. Dan yang pasti Allah yang ada. Dan yang paling penting itu tadi, yang paling penting kita tuh selalu mendekat ke Allah, karena semua rencana kita itu tidak akan terjadi kalau Allah nggak ACC. Iya benar. Jadi apa tugas kita ya mendekat ke Allah, supaya semua itu Allah izinkan, semua Allah mudahkan. Dan jangan lupa bersedekah. Nah, itu wajib. Jadi jangan sampai apa? Dunia terus yang kita cari, tapi akhirat kita lupa. Betul nggak? Oke, mungkin itu aja ya. Itu aja para penonton channel selanjutnya YouTube Project. Aja ya. Oke para penonton channel YouTube Project, cukup sekian dari saya RS Prayogi, Nur Fauzan dan MUK Rinaldo. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Oke.